Ya. Baik, tadi sampai Renata, kemudian sudah ada Metarisma, Nadia, Yoli, Vina, Virgi, Sylvia, Lisa, Wayan, Christine, lalu ada Anissa, Deborah Dwi, Salomo, Vika, Deborah Christine, Patricia Yuni, dan Yulisa. Oke, jadi 21 yang bergabung. Oke, ya. Jadi nanti kalau yang tidak masuk, nggak tahu gimana, karena saya minta tadi laporan kalau memang tidak bisa ya, mungkin bisa diinfokan ke temannya. Oke, kita langsung saja kita lanjutkan diskusi kita pada siang hari ini. Baik, diskusi kita pada siang hari ini akan memasuki bab terakhir di semester ini, yaitu tentang ruang vektor. Ya, perlu sedikit saya sampaikan di awal sebagai pengantar sebelum nanti kita masuk ke bagian diskusi. Ya, topik ini, ruang vektor, ya ini merupakan topik terakhir dan bisa dibilang bagian dari suatu topik dalam aljabar linier yang sifatnya mulai mengarah ke ranah abstraksi, ya. Jadi sebelumnya vektor-vektor yang sudah kita bahas, baik itu vektor R2, R3 yaitu di bab 4 dan vektor Rn di bab sebelumnya di bab 5, paling tidak materi-materi ini sebenarnya sudah dulu pernah didapat di bangku sekolah. Benar ya? R2, R3 itu kan di SMA dulu sudah pernah belajar demikian. Beda halnya dengan materi berikut ini atau di bab terakhir ini, materi ini adalah materi yang mungkin ya sekiranya saya juga lihat di sekolah itu belum pernah diajarkan. Ini merupakan bagian pengembangan dari materi ruang vektor R2 dan R3 beserta juga Rn. Nah, nanti akan banyak simbol-simbol, notasi-notasi yang dijumpai yang maknanya tidak terlihat seperti notasi yang terlihat. Ya, jadi saya memberikan semacam hint ya di awal ya, semacam petunjuk begitu bahwa perlu berhati-hati, perlu lebih teliti, perlu lebih cermat, perlu lebih pelan-pelan ya dalam memahami topik ruang vektor ini ya. Jadi coba nanti dilihat dengan saksama ya, dilihat dengan baik, akan ada banyak notasi, akan ada banyak simbol yang maknanya tidak seperti biasanya. Tapi di dalam pembahasan saya, di dalam slide-slide yang saya berikan pada video pembelajaran itu, sepertinya saya sudah juga menekankan, oh ini tidak terlihat seperti yang biasa dilakukan. Ya, jadi pelan-pelan saja. Harapan saya pun juga karena ini topiknya ini sudah satu level lebih tinggi, tingkat kompleksitivitasnya. Jadi saya harap kalau sedikit saja yang memang belum jelas itu coba kita bisa diskusikan. Ya, sedikit saja, tidak mesti banyak, sedikit saja yang misalkan belum jelas supaya memang ini benar-benar jelas. Ya, karena di bagian ini kita akan mulai belajar yang namanya melihat keragaman gitu ya, beragam sekali. Ya, jadi itu pengantar saya, mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian teman-teman dalam mempelajari topik yang terakhir ini. Ya. Jadi pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru ya. Jadi teman-teman lebih bisa mencermatinya dengan baik begitu. Oke, harapan saya sih semoga topik ini bisalah dipahami ya. Walaupun tidak dengan sangat mendalam sekali, tapi bisa dilihat nanti ini topiknya kira-kira hubungannya dengan topik sebelumnya bagaimana begitu. Oke, jadi itu pengantar dari saya. Untuk berikutnya seperti biasa, saya akan menayangkan kembali slide saya dan memberikan kesempatan untuk teman-teman untuk mulai mendiskusikan ya. Barangkali sudah ada yang mencatat pertanyaan-pertanyaan ataupun tanggapan-tanggapan, ya silahkan bisa disampaikan.
Oke, sebentar saya membagikan dulu layar saya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, baik. Oke, teman-teman, saya persilakan untuk memulai diskusinya untuk kesempatan yang pertama. Silakan Pak, sih. saya mau bertanya. Oke, ini siapa? Oh, Atika. Saya Silakan, Atika, Pak. Atika. Yang untuk habis pengantar ini, Pak, coba di scroll. Yang mana? Ya, yang ini, Pak. Ke atas lagi, Pak. Ya. Yang Nah, ini. itu kan, itu kan yang di sebelum sifat yang berlaku ada variabel X dan Y kan, Pak. Nah, tapi saya bingungnya itu kenapa misalkan pada sifat keempat, kelima, terus sifat keenam gitu, itu cuma ada vektor X aja, Pak. Vektor Y-nya nggak ada gitu. Oke. Ya, oke. Jadi bagian pengantar ini akan nanti mengarah pada mana? Muaranya itu adalah pada aksioma ini, Atika. Jadi memang saya tampilkan 10 10 semacam sifat ya gitu ya. Ada kalau saya lihatkan nomornya ada nomor 1, 2, 3 sampai 6 gitu, sampai 10 gitu ya. Nah, itu mengantarkan kita untuk masuk ke sini. Nah, artinya yang ini merupakan suatu semacam batasan ya. Batasan-batasan untuk untuk menentukan suatu himpunan itu merupakan ruang vektor atau bukan. Ya. Jadi ini adalah batasannya. Jadi kalau dia ruang vektor, dia memenuhi ini. Sehingga kalau tadi pertanyaannya, kenapa yang nomor mulai dari nomor berapa? 4, 5, hanya satu saja vektornya gitu kan. Ada X, lalu di sini ada X, Y-nya kemana gitu. Ini mengikuti yang di sini. Jadi simpelnya begitu, Atika. Halo Atika. Berarti yang sebelumnya itu kayak cuman contoh gitu ya, Pak. Sedangkan ini yang di tabel itu, di kotakin itu lebih umum gitu. Iya, jadi ini semacam mengantarkan dulu. Kita lihat nih beberapa sifat-sifat yang ini vektornya Rn ya, kalau nggak salah ya, benar ya, kan ada n komponen ya. Nah, Iya, Pak. di Rn itu kalau kita lihat ada 10 ini ternyata terpenuhi. Apakah hanya 10 kan enggak ya? Ada banyak ya. Lalu kemudian kenapa saya pilih 10 ini? Nanti mengacunya ke sini. Jadi mengantarkan bahwa ini dia masuk ke yang namanya aksioma ruang vektor ini gitu. Sama seperti misalkan saya punya 2 buah di bilangan bulat ya. 2 tambah 4 berapa toh? 6 kan gitu kan. 4 tambah 2 berapa? 6 juga. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 1 juga 4. Lah, apa sih yang bisa saya simpulkan dari sini gitu. Oh, ternyata penjumlahan pada bilangan bulat itu bersifat komutatif. Ya, sehingga dituliskan dalam bentuk lebih umum ini. Tetapi itu tidak bisa digunakan nanti ya, contoh-contoh itu untuk mengeneralisir itu, tapi bisa digunakan untuk melihat salah satunya gitu. Kenapa saya memperlihatkan 1 tambah 3 dan 3 tambah 1? Ya karena saya inginnya nanti membahas sifat komutatif ini gitu. Lalu kenapa saya memperlihatkan ke 10 sifat ini, kenapa saya tidak perlihatkan sifat-sifat yang lainnya? Karena saya ingin membahas bagian yang ini gitu. Kira-kira analoginya seperti itu, Atika. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Silakan kalau ada, boleh. Kalau ada boleh disampaikan. Saya Pak mau ini. Ya, silakan Deborah Christine. Yang soal basmi yang kedua itu saya masih bingung Pak, soalnya saya salah jawab. Yang mana? Soal basmi Pak. Soal? Soal basmi. Oh, di soal. Oke. Iya Pak. Sudah masuk ke soal. Oke. Saya coba perlihatkan. Mudah-mudahan bisa saya buka. Oke, sebentar ya. Saya coba carikan. Soal basmi.
Oh, kata ini kok separuh-separuh ya munculnya. Oke, 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 oke. Oke lah, kita coba. Soal yang nomor berapa? Yang kedua gitu. Iya, Pak. Ada 3 soal. Oke, ada 3 soal. Sebentar ya, saya carikan. Karena ini nampaknya kok koneksinya agak ini ya, kayak jelek internet. Oke, ntar saya tak carikan. Ya, sembari teman-teman yang lain ya bisa apa namanya menyampaikan atau mencatat pertanyaannya kalau ada. Tentang apa itu nomor 2? Oh, ini saya Deborah Christine. Oke, yang ini? Iya, Pak, yang ini. Oke, UVW anggota V, MN anggota R. Berikut ini merupakan salah satu aksioma yang harus dipenuhi P agar merupakan ruang vektor atas R kecuali yang mana? Oke, ini saya perbesar aja dulu ya. Nah, ini kecuali. Kecuali yang mana? Yang pertama bagaimana? Ada seperti ini? Di kotak itu ada? Ada. Ada nggak, Deborah? Ada, Pak. Ada. Yang kedua? Ada? Yang kedua ada, Pak. Oke. Yang ketiga? Yang ketiga juga ada. Ada. Yang keempat? Ada? Yang keempat juga ada. Oke. Yang nomor 3 yakin ada? Atau teman-teman yang lainnya, yang mana jawabannya? Saya yang kan kecuali Pak, jadi yang C. Soalnya kalau di video yang Bapak kasih, itu adanya aksioma keempat, itu bunyinya 0 plus U sama dengan U plus 0 sama dengan U, bukan V. Oh, bukan V. Iya, Pak. Oke, alasannya itu. Oke. Bukan V, tapi U. Oke, yang lainnya gimana? Atau silakan. Kalau menurut saya mungkin itu kalau yang di sifat-sifat itu nolnya itu dalam bentuk vektor gitu ya Pak. Kalau yang di situ bukan vektor, benar nggak Pak? Oke. Ya, ada lagi silakan kalau ada. Kemarin Deborah jawab apa? Saya jawab, kayaknya saya nggak jawab, Pak. Kok nggak dijawab, jawab aja lah. Oke, ya. Ya, saya lebih setuju ke siapa tadi, Epifani ya. Karena kalau di sini kita lihat 0 ini adalah 0 skalar ya, dia tidak tebal. Maka kalau 0 skalar atau 0 real seperti ini dijumlahkan dengan vektor, dia nggak ada maknanya gitu. Ya, dia tidak ada maknanya. Bukan tadi siapa, Renata ya. Kalau U di sini harus U, saya kira tidak demikian. Karena kalau dilihat kuantornya, di aksioma nomor 4 itu untuk setiap anggota V. Ya U bisa, V bisa, W bisa, atau bahkan yang lainnya bisa. Kalau anggota V-nya ada banyak. Gitu. Nah, maka di sini perlu semacam pemahamannya yang
apa pelan-pelan gitu ya, apa sih yang dimaksud dengan aksioma 1, misalkan apa yang dimaksud dengan aksioma 4 begitu. Jadi aksioma 4 itu nolnya di mana? Coba dilihat aksioma nomor 4. Terdapat, gimana bunyinya? Mungkin Renata bagaimana bunyi aksioma 4? Kesalahan saya waktu saya nulis dari video Bapak ke tulisan saya lupa ngasih tanda vektor. Jadi makanya itu. Nah, kalau bunyinya terdapat vektor 0 untuk anggota V sedemikian sehingga jelas ya, untuk 0 anggota V gitu kan? Ya. Nah, biasanya anggota-anggota V itu dicetaknya cetak tebal. Kalau ini dilihat nolnya cetak tebal atau enggak. Kan gitu. Ya kan? Jadi nolnya itu mesti di V, bukan di R-nya sini. Kalau ini nol yang seperti ini kan dia ininya di R kan. Gitu. Nah, jadi memang perlu diperhatikan sekarang karena ada 2 himpunan. Satunya himpunan V, satunya himpunan R. Jadi biasanya tandanya adalah, biasanya kalau anggota V itu anggota-anggotanya dicetak tebal. Kalau di R itu anggota-anggotanya tidak dicetak tebal. Jadi mesti pelan-pelan sekali melihatnya. Oke. Begitu ya. Jadi jawabannya ini adalah yang nomor C atau nomor 3 ini. Oke. Atau saya yang salah, jangan-jangan. Kita coba lihat. Ya, jawaban kamu benar. Oke, jadi untuk memastikan kuncinya gitu. Oke, begitu Deborah Christine? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Silakan kalau ada lagi bisa disampaikan. Oke, yuk. Ini masih ada. Silakan, silakan. Tadi di kelas sebelah diskusinya sangat ramai sekali. Pak, Wayan mau tanya. Oke, silakan Wayan. Mengenai contoh nomor 3, Pak. Wayan sama sekali belum paham banget, Pak, soal nomor 3 itu. Oke, contoh 3 ini. Iya, Pak. Belum paham banget, Pak. Soalnya dari ilustrasinya itu kan. Terus habis itu ke bawah-bawahnya tambah nggak paham. Tambah nggak paham, oke. Oke, Wayan. Siapa yang sebagian paham dengan contoh nomor 3 ini? Mungkin bisa membantu saya dulu gitu. Sambil melihat. Siapa yang mau bantu saya? Untuk membahas nomor 3 ini. Apa sih yang ingin disampaikan oleh contoh 3 ini gitu. Karena kasihan Wayan sepenuhnya belum bisa memahami contoh 3. Barangkali ada yang sebagian gitu sudah paham gitu. Nanti sebagian lainnya ya nanti bisa kita rame-rame bahas gitu. Silakan siapa yang mau bantu saya? Ada? Atau mungkin tak tunjuk aja ya. Nanti sejauh mana gitu kita nanti akan lihat. Vika, bagaimana Vika di situ kah? Oh iya Pak. Oke. Ya, Vika bisa bantu saya dulu? Sampai sejauh mana gitu? Kalau misal contoh nomor 3 itu kan himpunan semua bilangan real positif atau dinotasikan R positif itu dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang tidak standar yaitu X plus Y sama dengan X plus Y. Sebenarnya saya ini Pak, kalau untuk yang vektor tidak standar atau vektor standar itu saya kurang paham ya Pak. Yang tidak standar itu operasinya ya, nih lihat. Dengan operasi penjumlahan. Biasanya kalau R positif gitu, kalau biasanya kita ketemu misalkan yang ini ya untuk ilustrasinya, bentar. Kalau 2 tambah 4 itu biasa berapa? 6. 6 kan? Tapi dalam hal ini 2 tambah 4 itu kok jadi 8 gitu. Iya kan? Ini kan? Ini kan berdasarkan definisi ini. Itu yang dimaksud yang tidak standar. Mungkin bahasanya mungkin ya, karena di matematik itu biasanya menggunakan tidak standar. Kalau kita mungkin kita bisa gunakan tidak konvensional begitu. Karena kalau konvensional kan artinya yang biasa ya. Yang biasa kita gunakan gitu kan. Ya kalau yang konvensional 2 tambah 4 ini ya 6. Kan gitu kan?
Tapi yang tidak konvensional, ya 2 tambah 4 ini ternyata bisa jadi 8. Atau dulu pernah nggak lihat soal kayak gini? Misalkan A star B itu sama dengan A tambah B kurang A, misalkan gitu. Berapakah 2 star 3? Pernah lihat soal gitu dulu? Ayo, siapa yang sudah pernah mengerjakan soal yang seperti ini? Pernah Pak waktu SBM. Nah, itu dia. Berapa ini jawabannya? 2 star 3. Kalau A star B, ini definisinya gini. A tambah B kurang A. Berarti kalau 2 star 3, berapa hasilnya? 3. 3. Ya, hasilnya 3. Gitu. Itu sama dengan seperti ini, hanya saja kita menggunakan tanda tambah. Ingat, tambah di sini, oke, tambah mana ini? Tambah di sini. Ya, tambah yang di sini, ini hanya simbol teman-teman. Hati-hati di sini ya, ini hanya simbol. Ya, masih perlu dilihat maknanya apa. Jadi tidak pada tambah yang selama ini kita kenal, tidak selalu demikian maknanya. Ya, termasuk perkalian ini, mana dia? Perkalian ini K kali V. Ya. Ini apa namanya? Ini hanya simbol. Ya. Itu hanya simbol. Nah, sehingga perlu dilihat maknanya apa atau definisinya apa. Nah, kalau di contoh 1 dan contoh 2 itu hasil operasinya standar semua. Jadi kalau ini kita punya RN, anggota RN ya, ini anggota RN, jumlahnya ya masih dengan tatanan yang sama seperti yang kita definisikan pada bab 5 kemarin kan gitu kan, menjumlahkan yang seletak. Hasil kali skalarnya pun juga sama. Gitu kan, standar. Nah, ini yang disebut sebagai istilah standar di sini. Kan perlu diperhatikan. Standar atau apa? Konvensional. Nah, ini tadi saya baru menemukan istilahnya konvensional. Artinya dalam artian ya, istilah konvensional ini dalam artian bahwa itu adalah hasil-hasil operasinya yang selama ini kita kenal gitu. Matriks pun demikian jumlahnya ya penjumlahan biasa gitu. Nah, begitu masuk ke yang 3 ternyata dia sudah tidak biasa hasilnya. Ya, 2 X tambah Y ini maknanya itu adalah X kali Y. Kali di sini udah kali yang standar ya. Kali yang selama ini kita kenal. Sehingga makanya saya memberikan ilustrasinya. 2 tambah 4 artinya 2 kali 4 yaitu 8. Begitu pula K kali X bukan lagi KX gitu kan. Tapi X pangkat K. Berarti 2 kali 3 itu hasilnya bukan 6. Tapi hasilnya adalah 9. Gitu. Itu yang dimaksud tidak standar di sini ya. Itu yang dimaksud itu. Oke. Misalkan kalau saya punya 5. 5 tambah 3 berapa? Ayo. 5 tambah 3. Wayan mungkin berapa Wayan? 5 tambah 3? Untuk Bagaimana Pak? Suaranya macet-macet. 5 tambah 3 berdasarkan definisi operasinya. Berapa berarti? Kalau 2 tambah 4 kan 8 ya hasilnya. Kalau 5 tambah 3 berapa? 15 Pak. Ya, 15 ya. Jadi 5 tambah 3 itu bukan 8 menurut ini ya. Ya, karena kita sudah menggunakan operasi, definisi operasi yang tidak konvensional. Nah, itu dulu yang mesti dipegang. Ya, kalau misalkan yang ini berapa misalkan? K-nya kan anggota R ya. K-nya itu adalah anggota R ya. Jadi K-nya itu adalah anggota R. Ya. Ya, sehingga misalkan berapa? Misalkan setengah. Setengah kali 5 berapa? Berapa Wayan? Setengah kali 5 menurut ini? Akar 5. Ya, akar 5 ya. Jadi bukan 5/2 tapi akar 5. Jadi inilah yang dimaksud dengan operasi yang tidak standar. Oke, sampai situ bagaimana Wayan untuk tahap pertama dulu sebelum kita menyelidiki aksioma-aksiomanya? Sejauh ini masih paham Pak. Ya, sejauh ini bisa ya dipahami ya definisi operasi yang tidak standar ya? Bisa Pak.
Oke. Yang lainnya bagaimana? Bisa? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke. Nah, barulah kemudian sekarang ke aksiomanya. Ya. Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Aksiomanya. Kan ada 10 aksioma ya. Ada 10 aksioma. Oke. Aksioma 1, 2, dan 3 ini jelas terpenuhi. Oke, untuk statement pertama ini, kalau yang belum hafal aksiomanya, lihat aksioma 1, 2, dan 3. Ya, lihat aksioma 1, 2, dan 3. Ya. Aksioma 1 ini, perhatikan ya. Setiap kita mengambil 2 anggota V, kalau kita operasikan, hasil operasinya itu harus ada di V juga. Ini sifat apa namanya? Sifat apa namanya? Masih ingat? Kalau yang demikian? Sifat tertutup ya. Ya, dia tidak keluar dari situ. Sifat tertutup. Dia mesti tetap berada di dia masih tetap anggota V gitu. Misalkan ya pada penjumlahan. Penjumlahan pada bilangan bulat. Penjumlahan biasa ya yang konvensional. Apakah penjumlahan pada bilangan bulat itu bersifat tertutup? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Penjumlahan pada bilangan bulat? Tertutup atau tidak? Setiap ambil 2 bilangan bulat, dijumlahkan, itu hasilnya masih bulat atau enggak kan gitu? Bulat, Pak. Bulat, Pak. Nah, itu yang maksudnya sifat tertutup. Kalau sekarang bilangan asli, tapi operasinya pengurangan, tertutup atau enggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Kenapa? Tidak, Pak. Kenapa? Karena bisa aja hasilnya negatif. Ya, yang mana itu? Yang mana yang hasilnya negatif? Mana? Yuk, tunjukkan. Loh, kok jadi sepi kalau begitu tak tanya? Ya, kalau tidak tertutup kan berarti ada ya. Ada 2 buah bilangan asli, kalau saya operasikan dengan pengurangan, hasilnya tidak lagi menjadi bilangan asli gitu. Misalkan berapa? 2 kurang 3. Ya, oke. 2 dikurangi 3 itu hasilnya bukan merupakan bilangan asli. Ya. Misalkan lagi pembagian pada bilangan bulat, tertutup atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Alasannya? Yuk, alasannya yuk. Tidak cukup satu saja kita ketemu pasangannya gitu kan. Pasangan bilangan bulat apa dan apa, kalau saya bagi hasilnya nggak bulat gitu. Ayo, kenapa tidak tertutup operasi pembagian pada bilangan bulat? Halo? Karena hasilnya bisa desimal. Iya, berapa dan berapa gitu aja, biar clear gitu kan. Ini 1/3. Ya, 1 bagi 2 itu nggak bulat, udah selesai. Kan gitu kan? Coba sekarang pembagiannya pada bilangan real, kira-kira tertutup atau enggak? Tertutup, Pak. Tertutup pembagian pada bilangan real? Iya, Pak. Benar tertutup? Misalkan 3 bagi berapa? 3 bagi 5 gitu bilangan real ya hasilnya ya. Real. 3 bagi akar 2 gitu, real masih? Bagaimana dengan 3 bagi 0? Tiga itu bilangan real? Iya, Pak. 0 bilangan real? Iya, Pak. Oke, 3 bagi 0?
3/0, yuk berapa hasilnya? Ataupun kalau tidak saya tanya hasilnya, apakah 3/0 itu bilangan real? Enggak. Enggak, ya. Berarti pembagian pada bilangan real pun ternyata tidak bersifat tertutup. Oke, jadi perlu hati-hati di situ. Oke, jadi ini sifat tertutup ya. Artinya setiap kita ambil 2 buah elemen, ketika dioperasikan, hasil operasinya harus berada di himpunan itu. Oke. Yang nomor 2, ini sifat apa namanya? Komutatif. Ya. Jadi operasinya ya, operasi ini sekali lagi simbol ini komutatif ya. Jadi kita biasanya menyebut penjumlahan 2 buah vektor itu mesti komutatif ya. Komutatif. Oke, yang 3. Yang 3 ini sifat apa namanya? Asosiatif. Asosiatif, Pak. Apa? Asosiatif, Pak. Ya, Asosiatif. namanya asosiatif. Ya. Aksioma 3 ini adalah sifat asosiatif pada penjumlahan ini. Oke. Ya. Yang 4. 4 ini namanya apa nih? 4 ini. Elemen identitas. Ya, dia elemen identitas. Perhatikan ya nanti ya. Elemen identitas. Jadi nanti kita bisa menemukan elemen identitas. Oke. Elemen identitas. Nah, ini perhatikan sekali lagi karena kita sudah mulai masuk ke ranah abstraksi gitu. Dulu belajar apa? Logika dan teori himpunan. Nah, itu kan masuk ke situ. Ini sebenarnya kalimat ini atau pernyataan ini bisa dinyatakan sebagai kuantor ya, benar ya? Nih. Terdapat untuk setiap. Kalau ini untuk setiap, kemudian ada terdapat. Oke. Ya. Terdapat, lalu titik, untuk setiap. Gitu ya. Kalau yang nomor 5, untuk setiap, ya kan? Ini, anggota V, titik, gitu, terdapat, titik. Masih ingat beda kuantor ini, teman-teman? Ini kan kuantor ganda ya. Terdapat, untuk setiap, terdapat. Masih ingat bedanya? Apa bedanya? Masih ingat nggak bedanya ini? Ayo dulu. Kuantor ganda. Kuantor ganda. Masih ingat? Benda? Bagaimana? Binda? Masih ingat? Iya, Pak. Bedanya ini? 2 ini? Lupa, Pak. Oke, ada yang masih ingat enggak nih? Nah, kalau ini nanti lupa, waduh ini kita banyak nanti menggunakan yang ini. Makanya saya sampaikan ini perlu pelan-pelan sekali gitu kan. Kalau memang ada saja sedikit yang tidak jelas, segera saja dicatat kemudian kita diskusikan gitu. Ini tadi muncul di kelas sebelah tadi muncul ini. Artinya ada yang mempermasalahkan ini gitu. Saya nggak tahu. Mungkin apa ya? Nggak tahu juga sih. Mungkin tidak terlalu masalah mungkin di sini. Ada yang masih ingat nih bedanya apa? Oke, terdapat untuk setiap. Berarti ada ya, objeknya ada dulu dan harus berlaku untuk semuanya. Ya. Dia tidak akan bergantung pada berapa objek yang ada di belakang ini, di belakang setiap ini. Ya. Di sini, dia nggak akan ngaruh. Sementara ini untuk setiap objek ada. Berarti keberadaan objek yang di belakangnya ini akan sangat bergantung sekali pada objek yang di sini.
Misalkan ya, identitas penjumlahan. Ayo, identitas penjumlahan berapa? Penjumlahan biasa ya. Kan ini tetap ya, dia harapannya ya berapa, bilangan biasalah, bilangan real ya, ditambah dengan X gitu kan, supaya hasilnya tetap X. Berapa di sini? 0, Pak. 0 ya, jadi identitas penjumlahan pada bilangan real itu adalah 0. Karena ada 0, dia nggak bergantung pada X-nya, entah itu mau X-nya 1, X-nya mau 5, X-nya mau setengah, ya 0 ini tetap dia nggak bergantung pada ini. Beda halnya dengan yang bawahnya. Untuk setiap, kita masih pakai ini. Kalau saya punya X, saya mesti tambahkan dengan berapa? Ya, supaya hasilnya 0. Ini yang disebut sebagai sifat inverse. Saya harus tambahkan dengan berapa? Min X, Pak. Ya, min X. Jadi kalau X-nya di sini 1, maka terdapatnya di sini harus min 1, kan gitu kan? Kalau X-nya 2, yang di sini harus min 2. Jadi kan dia berubah-ubah kan? Yang belakangnya. Dia berubah-ubah. X-nya 3, depannya belakangnya harus min 3. Kalau ini nggak akan ngaruh. Berapapun X yang di sini, yang untuk di setiapnya ini kan, dia tetap. Dia tidak akan bergantung. Tapi kalau di sini, ya dia terdapatnya di sini akan dipengaruhi oleh untuk setiap yang ada di depannya, objek yang ada di depannya. Kalau dia 1, ya dia min 1, 2, min 2, setengah ya min setengah gitu. Itu yang membedakan 4 dan 5. Terdapat dan untuk setiap. Oke, kalau yang bawah-bawahnya ini ya silahkan nanti kita bisa lihat. Nah, ini kita jawab dulu nih pertanyaan yang pertama di sini. Oke. Aksioma 1, 2, dan 3 jelas terpenuhi. Aksioma 1 tadi kan tertutup ya. Tertutup, komutatif, asosiatif. Yang kita lihat adalah definisinya. Ini kan perkalian ya. Apakah perkalian pada yang dikalikan ini anggota-anggota siapa? R plus ya. Bilangan real positif. Apakah di R plus itu perkaliannya tertutup? Tertutup nggak? Sembarang bilangan real positif saya Tertutup, kalikan, Pak. hasilnya masih positif kan? Iya, Pak. Iya, Ya Pak. kan? X-nya lebih dari 0. Y-nya lebih dari 0. Kalau saya kalikan, X kali Y, kan pasti lebih dari 0 kan? Gitu. Apakah komutatif? Ya pasti ya, perkalian komutatif. Kita punya alasan apa namanya yang jelas itu. Asosiatif ya perkalian pada bilangan real juga asosiatif. Sehingga ini dikatakan jelas terpenuhi karena menggunakan apa namanya sifat-sifat perkalian bilangan. Ini kan bilangan ya sesungguhnya ya. X dan Y ini. Oke. Itu untuk nomor 1 ya, baris pertama. Aksioma 1, 2, dan 3 jelas terpenuhi. Oke. Berikutnya aksioma 4. Siapa yang bisa menjelaskan aksioma 4? Aksioma 4. Siapa yang bisa menjelaskan aksioma 4? Ingat, aksioma 4 itu perhatikan sekali lagi, terdapat. Ini sekali lagi, nolnya ini hanya simbol ya. Nolnya ini hanya simbol. Kalau dia operasinya penjumlahan dalam hal ini ya benar, nolnya ini sama dengan nol yang di sini. Tapi kalau operasinya misalkan perkalian, titik, 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 kali X supaya sama dengan X. Berapa titik-titik yang di sini? 1, Pak. 1. Oke. Jadi kalau begini, 0 yang di sini itu sama dengan 1. Nah, kan bingung lagi kan? Kenapa kok justru 0 sama dengan 1 gitu. Jadi sekali lagi 0 yang di sini juga hanya simbol ya. Yang sesungguhnya bahwa 0-nya di sini adalah yang benerannya itu adalah 1. Gitu. Jadi maknanya aja 0 itu adalah 0 yang di sini ya. Ini adalah elemen identitas. Oke, sehingga teman-teman bisa menjelaskan yang aksioma 4 yang ada di contoh 3. Yang bisa.
Oke, ada yang bisa menjelaskan? Yoli, mungkin Yoli? Kenapa ini 1? Karena jika X-nya itu kan R plusnya itu dikalikan 1 itu tetap hasilnya semuanya X. Oke, jadi elemen identitas pada R plus itu berapa? Gimana, Pak? Elemen identitas pada R plus itu adalah 1, gitu ya? Ya, jadi Iya. nolnya itu adalah ini 1. Ya, saya nggak tahu bisa nggak ini diterima sampai sejauh ini. Coba mungkin saya ke Wayan, bagaimana bisa diterima nggak penjelasan gitu Wayan? Bisa Pak, sejauh ini masih bisa ngikutin. Ya, bahwa nolnya si R plus itu adalah 1. Nolnya R plus adalah 1. Ya. Nah, jadi kan, nah ini yang saya maksud itu ya, memaknai simbol-simbol begitu. Karena kalau simbol-simbol saja tanpa dimaknai itu simbol yang kosong kan gitu, tanpa makna. Oke. Pak, saya mau bertanya, Pak. Oke, silahkan. Kalau 0 itu adalah simbol, jadi kalau saya bilang 0 sama dengan 2, terus tapi itu saya ganti 2 tambah X sama dengan 2 kali X sama dengan 2X itu bisa, Pak? Dalam konteks ini ya berarti ya, operasi begini ya? Iya, Pak. Bisa, jadi 2 tambah X itu berdasarkan definisinya adalah 2 kali X kan gitu ya? Ya kan? Pak. 2 Ya. tambah X, 2 kali X ini sama dengan 2X. Lalu dari sini apa yang bisa dimaknai, Virgi? Apakah ya, Pak, 2? Pak, suaranya putus. Apakah 2 itu berarti identitas kalau demikian? Iya, Pak. Kenapa? Karena kan tadi Bapak bilang 0 itu adalah simbol. Jadi kalau seandainya dimasukin 2, maka dia nanti sama dengan juga yang ini tadi, Pak. Oke. Ini yang mungkin sering orang maksud ya, kalau ini jangan dipotong, dipenggal gitu ya. Nanti kalau dipenggal 0 itu hanya simbol gitu akan jadi kacau semuanya. Maksudnya adalah 0 itu menyimbolkan sebuah apa? Sebuah identitas, yang mana identitas itu adalah begini. 0 ditambah dengan U itu harus tetap U. Ini dia. Harus tetap U. Jadi ada lanjutannya Virgi. Nah, Pak, ya punyanya Virgi di sini kalau kita lihat 2 tambah X, apakah hasilnya X? Kan enggak kan, hasilnya 2X kan? Nah, sehingga 2 ini ya bukan identitas jadinya, demikian. Bisa enggak dipahami Virgi? Bisa, Pak, bisa. Ya, harus mencari elemen, jadi tidak selamanya itu nanti 0 gitu. Bisa saja 1 dan juga bisa jadi selain 1 gitu. Tergantung nanti bagaimana definisi plus itu diberikan. Gitu? Ya, Pak, paham. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Ya. Pak Dewa mau nanya. Ya, silakan. Berarti itu cara kita nentuin si satunya itu yang ganti 0 itu istilahnya bilangan berapa yang kalau dioperasiin itu nanti hasilnya identitas gitu. Hasilnya tetap. Oh ya, hasilnya tetap gitu, Pak. Ya, benar. Okay. Bilangan itu bilangan ini yang disebut nanti sebagai identitas gitu. Berarti kan nggak selalu 0, nggak selalu 1 gitu ya Pak, tergantung sih situasinya. Iya, benar sekali, tergantung definisi operasinya gitu. Oh, baik Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Misalkan saya terkait apa namanya aksioma 4 ya. Terkait aksioma 4. Saya cari ruang kosong dulu. Oke. Terkait aksioma 4. Aduh, saya nggak temu ruang kosong malah. Oke. Sini aja ya. Misalkan ya, X tambah Y.
Oke, X tambah Y. Ini definisinya adalah gitu ya. X kali Y tambah 1. Nah, itu misalkan ya. Saya cuma tambahkan 1 gitu. Kira-kira ini punya nggak elemen identitas gitu? Atau berapa? Kalau ada ya, berapa elemen identitasnya? Gitu. Punya nggak dia ya? Kalau gitu ya. Elemen identitas. Ini punya nggak dia elemen identitas kalau begini? Kalau 0 misalkan ya, 0 tambah Y ini sama dengan 0 kali Y itu adalah 0 tambah 1. 1 hasilnya, bukan Y kan gitu kan? Berarti 0 itu bukan elemen identitas. 1 misalkan. Kalau satu elemen identitas berarti 1 tambah Y sama dengan 1 kali Y itu adalah Y tambah 1. Jadi Y-nya plus, jadi hasilnya Y plus 1. Jadi bukan juga elemen identitas 1 itu. Gitu. Nah, modalnya bisa begini ya. Jadi 0 itu bukan identitas, 1 pun juga bukan elemen identitas. Apakah punya ini elemen identitas kalau begini? Elemen identitas itu ketika sama atau bagaimana, Pak? Elemen identitas itu berapa yang harus saya pilih X-nya, gitu ya. Kalau saya jumlahkan dengan Y-nya, dengan definisi seperti ini ya, hasilnya itu adalah tetap Y. Gitu. Itu yang dimaksud dengan elemen identitas, Vika. Bukan ketika 1 plus Y sama dengan Y plus 1 begitu, Pak? Sama dengan Y plus 1 sama dengan apa? 1 plus Y sama dengan Y plus 1 itu berarti bukan termasuk identitas ya, Pak? Sebentar. Maksudnya gimana, Vika? Coba, saya agak kurang ini. Kan misal gini, Pak. Kan kalau misal itu memasukkan X sama dengan 1. X sama dengan 1, oke. Tambah Y itu kan 1 tambah Y. Terus ketika 1 dikali Y itu kan Y, Pak. Tambah Y. 1 tambah Y, misalkan 1 ya dianggap identitas ya. Kita coba hasilnya apakah 1 tambah Y ini Y enggak hasilnya gitu kan. Kalau di identitas kan hasilnya mesti Y kan gitu kan. Ternyata ini hasilnya adalah berapa? Hasil 1 tambah Y. 1 kali Y tambah 1. Oke, ini hasilnya Y tambah 1. Bukan Y ya, yang kita inginkan supaya kan hasilnya Y kan. Tetapi di sini hasilnya Y plus 1. Berarti 1 ini bukan identitas gitu. Oke. Gimana kira-kira punya identitas nggak Nek kalau gini operasinya? Punya atau tidak? Pak, saya mau nanya, Pak. Kan ini yang mau diidentitaskan itu variabel Y-nya. Kalau misalkan itu kan ada 2 variabel, Pak, X sama Y. Kalau misalkan yang dijadi sama dengan X itu sama aja, maksudnya boleh-boleh aja gitu, Pak, terserah kita gitu. Bagaimana Atika? Agak cepat, pelan-pelan. Jadi kan ini kan Bapak memisahkan X-nya itu dengan konstanta gitu kan, Pak, dengan simbol gitu. Nih, dan misalkan agar jadi sama dengan Y gitu kan, Pak, kan? Nah, tapi kalau misalkan, jadi saya bingung, Pak, yang jadi simbol itu X atau Y. Jadi misalkan saya memisalkan Y sebagai simbol, berarti ujung-ujungnya itu harus sama dengan X gitu. Itu tuh boleh apa tidak, Pak? Boleh. Boleh, Atika. Artinya mau Y-nya yang jadi nanti identitasnya gitu kan? Gitu maksudnya atau bukan? Oke. Kalau gitu maksudnya boleh. Begitu, Pak. Boleh. Karena kan dia mesti komutatif kan ini kan, dua ini kan, mana dia? 0 tambah U, mesti juga sama dengan U tambah 0, mesti dia sama dengan U. Gitu. Terima kasih. Oke. Nah ini punya identitas atau enggak sekarang pertanyaannya kalau begini operasinya?
Sepertinya tidak, Pak. Sepertinya nggak punya. Ya, tapi alasannya nggak tahu. Kita nyari X-nya berarti kalau gitu X-nya itu Y. Oke, sangat tidak mungkin kita bisa lakukan itu. Karena bisa dicari bentuk aljabarnya ya. Bisa dicari bentuk aljabarnya kan yang kita inginkan kalau X-nya identitas kan berarti X kali Y plus 1 sama dengan Y kan gitu kan. Ya kan, kalau X-nya sebagai identitas, mestinya mungkin saya perlu hapus gitu ya, sebagian gitu ya. Mudah-mudahan masih memungkinkan untuk saya hapus. Oke, sangat terbatas sekali. Oke, atau saya pindah aja ya ke papan gitu ya. Saya share apa namanya whiteboard gitu. Ya. Oke, tadi X plus Y itu hasilnya adalah X kali Y plus 1 gitu kan. Kalau X-nya sebagai identitas, misal X-nya ini adalah identitas. Apa yang terjadi dengan X plus Y sama dengan Y kan gitu ya. Kalau X-nya sebagai identitas, X plus Y sementara definisinya itu adalah X kali Y plus 1 sama dengan Y. Maka bisa kita lakukan apa? Kita akan nyari X-nya ya, nanti tujuannya ya. Berarti X kali Y min Y sama dengan min 1 kan gitu ya, benar ya. Jadi dari sini Y X min 1 sama dengan min 1. X min 1 sama dengan min 1 per Y. X-nya sama dengan min 1 per Y plus 1. Oke. Ya, X-nya kita temukan, tapi dia masih bergantung pada Y. Dan ini pun tidak selalu ada, kan? Tidak selalu ada. Yaitu saat Y-nya sama dengan 0. Gitu. Ya kan? Seperti begini. Nah, ini salah satunya, teknik ini bisa salah satunya kita gunakan. Oke, jadi kalau definisinya begini, dia tidak punya identitas gitu. Kira-kira misalkan X plus Y hasilnya adalah apa? Kalau begini punya nggak identitas ya? X plus Y sama dengan apa ini? 2X plus Y gitu. Oke, ini masih pada R ya, ini masih pada R yang kita bicarakan himpunannya. Kalau begini punya identitas nggak? Punya, Pak. Berapa? 0. 0 identitasnya. 0 plus Y sama dengan 2 kali 0 plus Y sama dengan Y. Oke. Tapi kalau Y plus 0, definisinya apa? Ingat ini ya. X plus Y hasilnya 2X. 2 kali yang depan. Kalau Y tambah 0, berarti 2 kali Y tambah 0. Kan itu ya artinya ya. Ini sama dengan 2Y malah. Ini bukan. Mestinya Y kan hasilnya ini kan. Oh, Pak, berarti harus ini ya, Pak. Harus dua-duanya gitu memenuhi. Nggak cuma satu arah gitu, harus dibalik. Kalau Tadi misalnya... kan, benar-benar. Oh, oke, Pak. Tadi kan gitu ya, 0 plus U sama dengan U plus 0 sama dengan U. Begini. Harus sama dia. Baik 0-nya di kiri ataupun 0-nya di kanan. Ini 0-nya di kiri, oke sih dia jadi Y kan. Tapi begitu 0-nya di kanan, dengan definisi yang ini, dia jadi 2Y malah. Nah, sehingga 0 itu bukan identitas. Nah, hati-hati dengan operasi-operasi yang tidak standar gitu. Kira-kira apa lagi? Kalau misalkan satu lagi, mudah-mudahan nih. X plus Y kalau jadi 2XY gitu. Ada identitasnya enggak? X tambah Y definisinya jadi 2XY. Jadi perkalian ya, perkalian 2 dengan X dengan Y gitu. Ini ada identitasnya enggak?
Berapa ditambah Y supaya sama dengan Y gitu. Kemudian Y ditambah berapa supaya sama dengan Y. Nah, itu dia. Ada identitasnya atau enggak? Dewina ketemu enggak? Dewina. Iya, Bu. Ada identitasnya? Belum, Bu, Pak. Kan ini ya, berapa, ini saya berikan gini aja ya, berapa ditambah dengan Y, yang menurut definisinya ini adalah 2 kali berapa dikalikan dengan Y, supaya hasilnya tetap Y. Sementara kita balik, Y ditambah dengan berapa, ini menurut definisinya 2 kali Y dikalikan dengan berapa, supaya hasilnya Y. Ada nggak yang di sini? Gitu. Ada nggak? Kalau setengah memenuhi nggak? Setengah. Oke, kita coba lihat setengah ya, Vika. Tapi setengah. Setengah, berarti kan 2 kali setengah kali Y, hasilnya benar Y ya? Oke, bawahnya setengah. 2 kali Y kali setengah, benar hasilnya Y? Ya benar juga kan? Nah, berarti identitasnya adalah setengah. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Ini tuh yang penting untuk identitasnya itu bernilai Y gitu ya, Pak? Maksudnya gini, ketika X plus Y-nya tidak bernilai Y itu tidak apa-apa ya, Pak? X plus Y-nya tidak bernilai Y. Kayak ini definisi begini ini. Iya kan, maksudnya gini, yang penting itu untuk 2XY atau 2X plus Y-nya itu bernilainya itu bernilai Y gitu ya, Pak? Prinsip, Jadi ketika, iya, Pak. Prinsip identitas itu adalah ketika kalau saya punya identitas ya, misalkan saya klaim ya, saya klaim saya punya identitas ini. Ketika saya ambil berapapun gitu kan, bisa Y, bisa Z, bisa V, bisa apapun itu, saya operasikan hasilnya ternyata tetap. Itu yang namanya identitas. Saya kira begitu, Vika. Iya, siapa? Ya. Jadi ini tidak mesti Y kan, misalkan berapa kali Z atau tambah Z gitu kan, supaya nanti hasilnya tetap Z kalau dia ini identitas gitu. Menurut definisi ini, penjumlahan kan ini ya definisinya ya, X tambah Y, yaitu adalah 2XY. Berarti ini 2 kali berapa kali Z. Sama dengan Z gitu. Berapa titik-titik di sini ya? Setengah juga kan? Gitu. Ya, tadi mungkin maaf saya menggunakan variabel yang sama di sini gitu. Intinya adalah untuk setiap U di sini, untuk setiap U. Kalau dilihat konturnya kan untuk setiap U. Berapapun U-nya gitu. Begitu, Vika? Iya, Pak, sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Ya, jadi itu cara untuk menentukan identitas. Ada lagi? Jadi dia bisa setengah, bisa 1, bisa 0, bisa jadi yang lain, atau bisa jadi dia tidak punya. Gitu. Ya, kita kembali saja ke sini kalau begitu.
Pak, saya memastikan lagi, Pak. Ya, silakan. Berarti identitas itu yang penting dia memenuhi ya, Pak. Ketika identitasnya lebih dari satu, berarti tidak apa-apa, Pak. Oke, sementara tidak apa-apa. Tapi nanti di ruang vektor akan dijamin bahwa identitasnya mesti tunggal. Ya, sementara nggak apa-apa. Jadi kalau bisa lebih dari satu ya silakan. Ini bocorannya ya. Nanti ada sifat nanti bahwa apa namanya nolnya ini mestinya nanti akan tunggal gitu. Karena di sini kan terdapat gitu ya kan, bisa saja lebih dari satu kan gitu kan. Tapi yang penting dapat aja lah, satu aja nggak masalah gitu. Gitu, Vika? Ya, Pak, siap, Pak. Oke, jadi pembahasannya sudah sampai di baris kedua. Tadi yang bertanya Wayan bagaimana untuk identitas? Sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya. Nah, yang berikutnya itu berkaitan dengan atasnya. Aksioma 5 atau angka 5 itu berkaitan dengan angka 4. Ya. Karena ini menyangkut-nyangkut lagi bahwa yang dipakai itu adalah identitas yang di nomor 4. Begitu. Oke, silahkan siapa nih yang izin. Oke. Ya, kita bisa cermati aksioma nomor 5. Ini ya. Jadi untuk setiap U, berarti nanti setiap U di ruang vektor, di himpunan V-nya, itu kita selalu bisa menemukan ini, V. Sehingga nanti U tambah V itu sama dengan V tambah U sama dengan 0. Nolnya ini yang dimaksud adalah identitas yang di sini. Oke. Ya. Sehingga kalau dalam contoh 3, kita mesti ke aksioma 4 dulu kan, bahwa nolnya itu dalam hal ini adalah 1. Nah, ya kan? Jadi untuk sembarang X, ya, jadi kalau saya punya X, berapa yang harus saya ambil atau saya pilih ketika saya jumlahkan dengan X, ini hasilnya 1. Gitu. Berdasarkan definisi penjumlahannya adalah seperti ini. Yang saya ambil haruslah apa? 1/X kan? Karena 1 ditambah 1/X berdasarkan definisi ini itu adalah 1 apa? Bukan. X ditambah 1/X berdasarkan definisi ini itu adalah X kali. Iya kan? 1/X. Sehingga X kali 1/X itu adalah 1. Maka ini dipastikan selalu ada atau enggak. Karena hati-hati nanti untuk bilangan real. Kalau X-nya 0 kan ini enggak ada kan Y-nya kan? Nah itu nanti hati-hati. Karena X-nya di R plus itu apakah memuat 0? Tidak, Pak. Ya, tidak. Berarti kan ini selalu ada. Ya. Dan apakah selalu nilainya positif? Begini, yang ini Y-nya? Mungkin nggak Y-nya nilainya negatif? Enggak, Pak. Kenapa? Tidak. Kenapa nggak mungkin? Karena R-nya positif, Pak. Karena? Real positif. Bilangan real positif. Yang mana? Siapa yang real positif? Si Untuk X-nya. Ya, si X-nya ya. Jadi 1 itu kan positif. Positif bagi positif tetap positif gitu. Karena mesti dijamin juga bahwa si Y-nya ini mesti ada di V-nya. Jadi perhatikan. Nanti kalau nggak ada di V-nya nggak bisa meskipun ada gitu kan. Nih. Pastikan. V-nya ini harus di V. Jadi kalau nggak di V ya nggak bisa kan gitu kan. Misalkan pada bilangan bulat ya. Pada bilangan bulat 2 kali berapa? Supaya 2 kali berapa supaya hasilnya 1? Ada? Ini 2 ya, sorry. Ada atau enggak? Dua kali berapa supaya hasilnya 1? Ini perkalian biasa ya? Setengah, Pak. Enggak, Pak. Nah, Ya. tapi apakah setengah itu bilangan bulat? Nah, itu ya. Jadi pada bilangan bulat, 2 ini tidak punya, ini kan nomor 5 inverse ya namanya ya. 2 itu tidak punya inverse kalau operasinya perkalian. Gitu. Begitu? Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, sehingga yang ini mestinya clear ya, yang ini ya. Itu clear, Wayan, untuk yang inverse?
Oh, sudah, Pak. Ya. Oke, 6, 7, 8, 9, dan 10 ini memanfaatkan definisi apa? Perkalian K dengan X-nya. Ya tinggal dilihat saja sifat 6. Sifat 6 itu adalah tertutup juga kan. K kali X itu kan X pangkat K gitu kan. Kalau X-nya itu real positif, K-nya R, ini mungkin negatif nggak? Bilangan berpangkat itu kan nggak mungkin negatif kan. Grafik eksponen itu kan selalu positif, maka ini dia tertutup. Oke. Nah ini distributif yang tipe satunya tinggal diterjemahkan saja. Bahwa K kali X plus Y itu definisinya X plus Y pangkat K, X plus X itu definisinya X kali Y pangkat K, perkalian seperti ini X pangkat K, Y pangkat K, nah ini dijabarkan begitu ya, sampai akhirnya nanti ketemu KX tambah KY. Oke. Mungkin coba dicermati kalau memang ada yang kurang tepat atau bagaimana, atau kurang lengkap bisa dicek. Habis enggak? Oke, teman-teman, saya lanjutkan. Atau mungkin dicermati ada yang kurang tepat atau bagaimana untuk 6 sampai 10? Enam, 7, 8 gitu. Ini sebenarnya menggunakan sifat perkalian berpangkat ya. Bilang apa? Perkalian berpangkat. Perpangkatan. Ya. Kalau ini yang penjumlahan, pangkatnya dijumlahkan jadi perkalian gitu kan. Ini biasa. Nah, kalau yang satunya ini satunya ini memang benar-benar satu ya maksudnya ya. 1X ini memang benar-benar satu maksudnya. Karena ruang vektor kita yang kita bicarakan itu adalah semuanya masih seragam. Seragamnya dalam artian semuanya atas bilangan real ya. Maka satu yang di aksioma 10 itu satunya itu adalah satu yang ini satu R ya, satu elemen bilangan real. Ya. Jadi kalau nolnya ini tadi baru ya itu hanya simbol gitu kan untuk memahami apa si V karena bisa jadi dia setengah, bisa jadi satu, bisa jadi yang lainnya gitu. Tapi kalau satu yang ini adalah satu yang di bilangan real gitu. Jadi kalau sebenarnya dia sih maksudnya adalah identitas perkalian ini ya. Nanti kalau ininya yang diubah karena bisa saja nanti ininya yang diubah. Misalkan himpunan V merupakan ruang vektor atas R-nya misalkan saya ubah jadi berapa? Set 5 misalkan begitu. Set 5 itu kan bilangan modulo 5 gitu kan. Bisa jadi nanti ininya berubah gitu. Atau atas matriks ya nanti ya. Kalau dulu teman-teman yang mengikuti kuliah umum aljabar ini mestinya dibicarakan di kuliah umum seri 2. Jadi silakan bisa disimak. Kalau yang seri 3 itu sudah ruang vektornya sudah atas bermacam-macam. Ya. Atas bisa jadi atas R, bisa jadi atas yang lainnya gitu. Kalau sekarang yang kita bahas itu semuanya atas bilangan real begitu. Ya, sehingga aksioma 10 itu satunya benar satu R gitu. Tinggal nanti dilihat definisi perkalian skalarnya bahwa 1 kali X itu kan artinya ini ya. Ya, K kali X itu adalah X pangkat K, berarti X pangkat 1 gitu. Kalau misalkan definisinya saya ubah ya, misalkan ya K kali X, misalkan hasilnya adalah 1 plus K, misal apa bukan 1 plus K, K plus X misalkan. Jadi K kali X itu definisinya K plus X. Apakah aksioma 10 akan terpenuhi? Tidak, Pak. Tidak ya, karena 1 kali X hasilnya berapa?
Kalau ini hasilnya berapa? Menurut 1 ini? plus X. Ya, hasilnya 1 plus X, bukan X gitu ya. Nah, itu dia. Karena ini kebetulan perpangkatan, X pangkat 1 ya jelas hasilnya. Kalau K kali X, ini K kali X definisinya adalah KX gitu. Terpenuhi enggak? KX gitu. Dikalikan biasa ya. Kalau ini kan X-nya dipangkatkan K gitu kan. Kalau dikalikan biasa, aksioma 10 masih terpenuhi enggak? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih ya, karena 1 kali X itu sama dengan X begitu. Oke. Sehingga 6, 7, 8, 9, dan 10 bisa terpenuhi. Begitu? Bagaimana dengan Wayan tadi yang menanyakan contoh ini? Sampai sini jelas, Pak. Oke. Yang lainnya bagaimana? Bisa diterima? Bisa, Pak. Saya. Oke. Pak, Ya, silakan. saya memastikan aja. Ya. Berarti kalau kita mau mengetahui dia ruang vektor atau bukan, berarti kita harus ngebuktiin semua dari aksioma 1 sampai aksioma 10 gitu. Ya, tepat sekali. Terima kasih, Pak. Langsung tarik nafas. Tepat sekali ya. Jadi kalau dia merupakan ruang vektor, silakan dibuktikan memenuhi ke-10 aksioma ini. Tapi kalau dia bukan, ini ada di contoh 4 kan. Kalau dia bukan, tunjukkan salah satunya saja. Ya. Salah satunya saja salah satu aksioma 1 sampai 10. Misalkan ini aksioma 8 ya yang tidak memenuhi gitu. Salah satunya saja tidak terpenuhi berarti sudah bukan ruang vektor. Tapi ya juga nanti dalam kasus-kasus tertentu tidak mudah juga untuk menentukan yang mana nih yang nggak terpenuhi gitu kan. Jadi sekiranya bebannya akan sama. Ini ruang vektor dan bukan ruang vektor mempunyai beban yang sama gitu. Oke, begitu. Ada lagi kah? Silakan. Kita masih punya sekitar 5 menit. Bisa dimanfaatkan dengan baik. 5 menit terakhir. Tanggung juga kalau saya minta mengerjakan latihan. Ya kan? Silakan kalau masih ada yang ragu itu mungkin mau memastikan boleh. Kalau saya tanya latihan soalnya apakah boleh, Pak? Yang Oh. di Basmi, Pak. Di Basmi boleh yang mana? Kak? Untuk yang nomor 3 itu saya masih bingung, Pak. Kenapa kok bisa jawabannya vektor yang 2 kali 2 terus ke yang R yang elemen 3 gitu, Pak. Oke, kita cari dulu ya. Kita carikan dulu. Oh, oke. Bukan yang ruang vektor dengan operasi standar. Oh, oke, yang ini. Coba. Kita cek new share. Begini, terlihatkah sudah, PK? Terlihat, Pak. Berikut ini yang bukan merupakan ruang vektor dengan operasi yang standar ya. Standar ya penjumlahannya maksudnya dijumlahkan gitu ya. Oke. Vika yang ini kan ruang vektor ya dua-duanya ya. Ini ya R5, R3 atas R ini ruang vektor ya. Iya, Pak. Oke, berarti masih pilihannya yang pertama sama yang terakhir gitu kan? Karena diminta yang bukan gitu. Mau dilihat yang mana dulu? Yang terakhir ini misalkan. Ini kan di contoh ada kan? M2 kali 2 atas R itu ruang vektor? Iya, Pak. Ruang vektor kan? Yang di contoh 2 kalau nggak salah. Benar nggak saya? Atau saya yang keliru? Iya, Pak, benar. Benar ya? Benar, Pak. Nah, berarti yang sisa terakhir ini kan? Atas R3. Bagaimana kita bisa mendefinisikan operasi 2 kali 2 dengan R3 gitu? Karena ini lebih pada operasinya yang tidak bisa kita definisikan. Begitu saya kira, Vika.
Tak catat. Ya, kalau yang ini kan operasi skalarnya ya. K kali kan gitu kan, X1, X2, X3, X4, X5 kan. Karena ini R5 kan. Ini sama dengan ya semuanya dikalikan K gitu kan. KX1, KX2 dan seterusnya gitu kan. Ini pun juga sama. Kalau ini bagaimana cara kita mendefinisikan itu? Misalkan apa? R3 itu kan misalkan 1, 2, 3 dikalikan dengan 2, 1, 1, 2 misalkan gitu. Gimana ini definisinya? Ada yang bisa nggak? Gitu. Ini sepertinya tidak bisa didefinisikan perkalian skalarnya. Gitu, Vika. Vika, atau masalahnya beda mungkin? Silahkan, Vika. Bentar, Pak. Saya masih bingung. Kalau ini kan K kali A, B, C, D. Ini kan hasilnya KA gitu ya. KB, KC, dan KD. Kan gitu kan? Ini perkalian matriks dengan suatu skalar kan. Dikalikan semuanya gitu. Ini di contoh 2 ini ruang vektor. Ini juga ruang vektor. Ini ruang vektor. Yang ini nih sepertinya nggak ada nih. Gitu. Ya coba mungkin bisa disampaikan bingungnya di mana atau seperti apa. Saya lebih kebingung alasannya itu apa sih Pak? Soalnya kalau tadi kan memang benar. Nah cuma saya ngelihatnya gini, kalau misal M2 kali 2 itu kan dari yang elemen 2 terus 1. M2 Yang bagian D, Pak. Yang mana? Yang bagian D itu, Pak. Kan itu sama kayak matriks yang 2 ini kali 2. Ya, ini matriks 2 kali 2, entry-nya bilangan real. Terus? Iya. Nah, terus saya ngelihatnya dari ini. Kalau yang BC itu kan matriks yang elemennya 5 terus ke 1, terus yang C itu 3 ke 1, terus kalau yang D itu 2 ke 1. Nah, kalau yang A, saya jawab A itu karena dia 2 ke 3, jadi elemennya lebih banyak, jadi nggak bisa. Nah, alasan pastinya tuh nggak tahu saya. Oh, 2 ke 3 itu apa maksudnya? Yang elemennya 2, terus dioperasikan dengan yang elemennya 3 gitu, Pak. Nah, ini karena operasinya nggak bisa dijalankan ini kan? Oh. Ini kan 3, ya kan? 3 komponen kan? Ini nggak ada nih. Kita belum punya operasi yang standar untuk ini, gitu. Iya, Pak. Kalau yang ini, K kali A, B, C, D ini kan udah kan? Misalkan yang apa? Yang untuk D ini, misalkan 5 kali 1, 2, 3, 4 gitu. Hasilnya berapa? Ya hasilnya 5, 10, 15, dan 20 kan gitu ya? Kan gitu standarnya. Oke, jadi ini lebih pada operasi standarnya. Ya, sehingga itu jawabannya mestinya adalah A. Oke, kita lihat. Atau barangkali mungkin aja maksud di balik pertanyaannya begitu jawab yang benar tapi disalahkan gitu. Ya, jawaban. Saya mau memastikan, Pak. Ya, oke. Berarti kalau misal dia R, lalu ada pangkat 3-nya itu, berarti dia itu yang ke 3 kali 1 gitu kan, Pak, maksudnya? Atau bagaimana? Sebenarnya nggak ada hubungannya dengan itu, Vika. Jadi lebih ke kita sejauh ini mengerjakannya semua ruang vektornya itu atas R, nggak ada R2-nya, nggak ada R3-nya gitu, Vika. Jadi semuanya itu atas R saja. Ini kalau kita lihat. Ya Pak, sudah paham Pak, sudah. Ya. Jadi saya ingin menampilkan itu aja sih di soal apa namanya, soal nomor 3 itu. Jadi kalau baca apa namanya aksiomanya gitu, semuanya ruang vektornya atas R. Nah ini yang saya lingkari yang ini Vika. Atas R. Kelihatan nggak Vika yang sini? Kelihatan Pak. Oke. Ya, jadi dia bukan atas R2, atas R3 atau bukan atas yang lainnya gitu kalau yang operasinya standar. Begitu ya, Vika, sudah bisa dipahami? Sudah Pak, berarti dia nggak bisa karena emang ya kita belum punya operasi yang standar untuk itu. Ya siap Pak, terima kasih Pak. Oke, nampaknya sudah lewat. Masih ada nggak? Mungkin masih banyak ya. Kita
apa kita bahas mungkin di pertemuan selanjutnya saja. Barangkali ada yang akan kuliah setelah ini. Oke. Nah, selain itu ini bisa dikerjakan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi mungkin pertanyaannya saya ubah, tidak menentukan ruang vektor atau bukan ya. Selidiki aksioma mana saja dari 10 ya, yang dipenuhi, yang tidak dipenuhi gitu ya. Misalkan nomor 1, 10 aksioma itu yang mana saja dipenuhi gitu kan. Nomor 2 juga sama, sampai nomor 5. Sehingga nanti daftarnya kita punya ya. Daftarnya kita punya, oh nomor 1 ternyata yang nggak dipenuhi itu misalkan aksioma nomor 2, 3, 4, dan seterusnya misalkan gitu. Nomor 2 yang mana saja gitu. Paham ya maksud pertanyaannya ya sekarang ya? Oke, jadi itu silakan. Ini kita punya waktu yang banyak untuk mengerjakan ini. Tidak 2 hari karena Rabu sudah libur gitu ya. Kita punya waktu 1 minggu untuk menyelesaikan ini. Harapannya ya 1 soal 1 hari gitu ya. Nanti bisa diselesaikan. Karena masing-masing kan perlu menyelidiki 10 aksiomanya berlaku, ada yang seluruhnya berlaku atau ada yang tidak berlaku. Itu silahkan bisa di-capture soalnya. Sudah? Sudah, Pak. Oke, saya stop saja. Oke. Baik, saya kira demikian ya untuk pembahasan kita di awal. Bagaimana ruang vektor? Komentarnya ada? Pusing, Pak. Pusing. Pusing, Pak. Ya. Pusing. Ya, wajar ya. Pusing, Pak, pusing. Pusing. Oke. Ya. Ya, itu pengalaman mungkin pertama masuk ke ranah abstraksi gitu ya. Kita pelan-pelan saja. Ya, harapannya nanti beberapa pertemuan terakhir makin terbiasa gitu ya, sehingga nanti makin terlihat lebih jelas gitu. Oke, silakan bisa dicoba latihannya ya. Di minggu depan kita akan bahas. Oke, saya kira untuk kuliah hari ini bisa kita tutup ya. Sampai ketemu minggu depan. Oke, untuk teman-teman yang karena udah libur ya, nggak ketemu lagi, teman-teman yang merayakan Idul Fitri, selamat merayakan Idul Fitri. Oke, baik, saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Selamat siang, Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Selamat siang, Pak. Terima kasih.